Tahukah kamu, ada satu negara kecil di Timur Tengah yang punya sistem politik paling unik di dunia, yaitu negara Lebanon. Sekilas, mungkin kamu akan mengira Lebanon adalah negara Islam, entah karena letaknya di jantung Timur Tengah atau karena lainnya. Tapi faktanya, Lebanon sama sekali bukan negara Islam. Ia berdiri sebagai negara dengan keragaman budaya dan agama yang nyaris seimbang, mirip seperti Indonesia, Malaysia, atau negara-negara lainnya. Nah, yang bikin menarik, di Lebanon, jabatan penting dalam pemerintahan tidak bisa diisi sembarang orang. Semua sudah diatur sejak lama berdasarkan agama. Jadi, kalau ada yang bercita-cita jadi presiden, perdana menteri, atau ketua parlemen di sana, syarat utamanya bukan prestasi, bukan pula visi misi, tapi agamanya sejak lahir. Ingat baik-baik, sejak lahir. Artinya, pindah agama demi jabatan tidak berlaku sama sekali. Aneh, memang begitu adanya. Pembagian jatah kekuasaan politik ini dikenal dengan sistem konfesionalisme. Presiden harus seorang Kristen Maronit. Perdana Menteri wajib seorang Muslim Sunni. Ketua Parlemen khusus untuk Muslim Syiah. Wakil Perdana Menteri dan Panglima Angkatan Bersenjata biasanya dari Kristen Ortodoks. Bahkan kursi parlemen pun dibagi rata antara Muslim dan Kristen, lalu dipecah lagi ke berbagai sekte seperti Sunni, Syiah, Druz, Maronit, Ortodoks, Katolik, dan lain-lain. Aturan ini bukan sekedar tradisi, tapi kesepakatan resmi sejak Pakta Nasional 1943 ketika Lebanon baru merdeka. Para pendiri bangsa waktu itu berpikir, negara ini penuh sekte, daripada berantem terus, mending kita bagi kursi kekuasaan sejak awal. Tujuannya mulia, menjaga keseimbangan dan mencegah dominasi satu kelompok. Sistem ini lalu diperbarui lewat Perjanjian Taif 1989 untuk mengakhiri perang saudara yang berkepanjangan. Apakah berhasil? Ya dan tidak. Di satu sisi, memang Lebanon tetap bertahan sebagai negara dengan keragaman luar biasa. Tapi di sisi lain, politiknya jadi sangat sektarian. Yaitu para politisi lebih sibuk membela kelompok agamanya masing-masing ketimbang kepentingan nasional. Akibatnya, pemerintahan sering buntu, kebijakan macet, dan korupsi merajalela karena setiap sekte melindungi orang-orangnya. Jadi, sementara banyak negara lain bergerak menuju demokrasi berbasis kompetensi, Lebanon justru masih menggunakan sistem yang menjadikan agama sebagai tiket utama menuju kekuasaan. Sebuah solusi keberagaman yang unik, tapi sekaligus